Kini saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dari Biro Kompas TV di tanah air dalam segmen Cerita Nusantara. Kali ini sudah bersiap dua tim jurnalis Kompas TV, ada Imam Iswanto dan juru kamera Tri Putro Utomo di Madiun, Jawa Timur, serta dari Rijal Mustafa dan juru kamera Febri Ananda di Samarinda, Kalimantan Timur. Kita akan ke Madiun terlebih dahulu. Imam, ada informasi menarik apa dari sana? Silakan. Siang Bella dan juga saudara, sejumlah informasi pilihan dari Biro Madiun Jawa Timur untuk Cerita Nusantara edisi hari ini. Yang pertama, memasuki musim penghujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun Jawa Timur memastikan yearly warning system atau sistem peringatan dini kebencanaan berfungsi dengan baik. Personel BPBD mengecek satu persatu dari 11 alat yang ada, mulai dari pendeteksi banjir hingga pendeteksi longsor. Memasuki musim hujan, personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengecek satu persatu peralatan Early Warning System atau EWS kebencanaan. Pengecekan ini untuk memastikan alat peringatan dini bencana tersebut berfungsi dengan baik dan maksimal, sehingga EWS mampu memberikan peringatan dini ke masyarakat sekitar jika terdapat potensi bencana. Sistem peringatan dini kebencanaan milik BPBD ini merupakan rangkaian elektronik berbasis sensor yang dipasang lengkap dengan sirine. EWS difungsikan mengukur ketinggian air dan memantau pergerakan tanah. EWS dipasang di wilayah yang berkategori rawan bencana seperti banjir dan tanah longsor. Alat ini sebagai indikator awal agar masyarakat lebih siaga jika terdapat tanda-tanda tentang bencana. Di Kabupaten Madiun terdapat 11 titik lokasi yang dipasang alat Early Warning System atau EWS. Rinciannya 8 titik merupakan EWS banjir dan 3 titik merupakan EWS pendeteksi longsor. Untuk alat kami yang 11 titik, yang 8 itu untuk banjir dan yang 3 itu untuk longsor. Karena kami juga setiap bulan, setiap tanggal 26 itu kami rutin. Insya Allah untuk kesiapsiagaan sudah maksimal. Jadi setiap mungkin ada deteksi dini kebencanaan, khususnya di WS kami ini yang berada di Megasari ini, kalau memang ada indikatornya sudah ada menyentuh air, mungkin sudah langsung alarmnya langsung bunyi dan untuk kesiapsiagaan masyarakat di sekitar warga sudah istilahnya sudah akan siap untuk adanya bencana tersebut. Selain EWS, seluruh personil BPBD kini juga disiagakan termasuk sarana dan prasarananya. Mereka telah diberikan pelatihan khusus agar siap terjun ke lapangan saat terjadi bencana. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Kita ke informasi berikutnya, saudara. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Madiun, Jawa Timur sukses mengembangkan usaha produksi kue pai beraneka rasa. Varian pai hingga keluar kota. Pai susu di tangan Yuli Maisawati tidak hanya sekedar kue kering rumahan, namun juga bisa menjadi peluang usaha hingga dikirim ke mancanegara. Sejak 2019, warga desa Sidodadi, Kecamatan Bejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur ini telah menekuni usaha kue pai yang dikenal dengan nama brand Rasa Kupai. Dengan menargetkan pasar masyarakat kelas menengah terutama anak muda, pai homemade buatan wanita 40 tahun itu kini menjadi salah satu pilihan oleh-oleh kualitas premium dari Madiun. Tak hanya pai susu, ia juga mengembangkan varian lain seperti pai brownies, pai blueberry cheese, dan pai strawberry cheese. Selain aneka pai, Yuli juga mengembangkan sejumlah jenis cookies, biji kopi, hingga kue kering lain yang biasanya diproduksi saat momen lebaran. Selama produksi, ia dibantu 2 orang karyawan, sementara kapasitas produksi per hari mencapai 50 box beragam pai. Salah seorang pembeli mengaku rasa kue pai buatan Yuli cukup lezat dan berkualitas premium, terutama untuk varian pai susu dan pai brownies yang menjadi favorit kalangan pelanggan Gen Z. Pai produksi Rasa Kupai juga cocok untuk oleh-oleh saat berkunjung ke sanak saudara. Tadi beli apa? Oh, ini tadi beli pai. Apa ya?
variannya apa aja? Ini tadi beli yang brownies, terus ada yang abon, ada blueberry cheese tart sama susu, pie susu. Gitu. Kenapa beli di sini? Ini mau udah langganan sih, karena kan enak ya, selain enak juga harganya juga terjangkau, terus ya kualitasnya premium gitu. Berapa harganya? Dengan tingkat peminat kue pie yang cukup tinggi, dalam sebulan Rasa Kupai bisa menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah. Sedangkan untuk produk lain seperti cookies telah dikirim hingga ke luar negeri seperti Brunei Darussalam dan menyusul ke Jepang. Produk Rasa Kupi ini ada aneka pie, dari pie susu, pie brownies, pie strawberry cheese tart, blueberry cheese tart, ada pie abon, pie kelapa tart, pie macaroni style, dan ada pie durian dan pie kurma. Dari sekian varian ini yang paling diminati pelanggan yang mana? Untuk varian yang paling diminati pelanggan itu adalah pie susu. Satu kotak kue pie isi 3 pieces biasanya dijual dengan harga Rp20.000. Sementara untuk penjualan Rasa Kupai sudah bisa didapat di beberapa toko oleh-oleh di rest area, bandara, stasiun hingga menjadi mitra salah satu brand klinik kecantikan di Surabaya, Magetan, dan Madiun. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Ya, demikian tadi sejumlah informasi pilihan dari Biro Madiun Jawa Timur. Kembali ke studio Bella. Baik, dari Madiun kita akan terbang menuju Samarinda. Rijal, ada informasi menarik apa dari sana? Silahkan. Baik, selamat siang Bella dan juga saudara. Terdapat dua informasi yang menarik yang akan kami sampaikan dari Biro Samarinda Kalimantan Timur dalam segmen Cerita Nusantara. Informasi pertama, beragam cara dilakukan kelompok mahasiswa Berau tetap menjaga pantai pulau terluas di Maratua. Mereka memilih mengabdi dan merawat lingkungan tetap bersih dan sebagai lingkungan sebagai objek wisata unggulan di Kalimantan Timur. Berikut liputannya untuk Anda. Di Beranda, Kalimantan Timur ada Pulau Maratua, tepatnya di Kabupaten Berau. Ada cerita menarik sekelompok mahasiswa yang memilih mengabdi di pulau ini. Selain menjaga pantai, mereka juga mengajar anak-anak sekolah, serta mengedukasi warga pulau tentang cara hidup sehat. Hebatnya lagi, mereka melakukannya secara swadaya. Kelompok mahasiswa ini bernama Blue Economy College Student atau BECS. Sekelompok anak muda yang diinisiasi oleh keluarga pelajar mahasiswa Berau atau disingkat KPMKB secara konsisten terus mendukung program Blue Economy di Pulau Maratua. Ini adalah tahun ketiga bagi para pemuda ini untuk mengabdi di Maratua. Mereka terdiri dari sejumlah jurusan, ada kedokteran, keguruan, sosial politik hingga fakultas hukum. Bahkan ada juga mahasiswa jurusan dakwah Islam. Mereka berbaur dan tinggal di rumah-rumah warga, merasakan langsung kehidupan masyarakat pesisir. Setiap hari mahasiswa ini mengajar ke sejumlah sekolah untuk memberi motivasi. Ada juga yang mengedukasi warga hidup sehat, membuat kuliner lokal hingga menyediakan kesehatan gratis. Namun fokus utama mereka adalah menjaga lingkungan tetap bersih dari sampah. Aksi bersih pantai dan laut ini menjadi bentuk dukungan nyata agar kekayaan bahari Maratua tetap terjaga. Nah, Pantai Lumantang ini memiliki potensi wisata serta memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Akan tetapi sayang sekali Lumantang ini banyak sekali sampah, terutama sampah tersebut berasal dari sampah kiriman tetangga. Upaya menjaga kebersihan pantai dan lingkungan ini mendapat respon yang sangat baik dari masyarakat setempat. Tak hanya fokus pada pantai, para pemuda BECS juga turut mendorong upaya konservasi hutan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Maratua. Sebagai pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Laut Filipina dan Malaysia. Baik, informasi selanjutnya di Desa Patin, Kutai Kartanegara, ada sebuah sekolah yang alami keterbatasan listrik hingga mampu menjadi sekolah unggulan. Perubahan besar terjadi setelah pemanfaatan energi surya. Bahkan pelajar di sekolah itu kini bisa mengakses internet meski keberadaan mereka di kawasan pesisir laut Kutai Kartanegara.
Inilah Desa Spatin di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Desa ini merupakan daerah terpencil di pesisir Kecamatan Anggana. Desa ini tergolong dalam kategori desa tertinggal, terdepan, dan terluar atau dikenal Desa 3T. Mayoritas penduduk di sini adalah nelayan. Sekitar 3.000 warga bermukim di kawasan ini. Sekolah satu atap dengan bangunan lama ini menjadi saksi akan betapa pentingnya pendidikan bagi generasi muda. Namun, keterbatasan tak lagi menjadi halangan. Meskipun dahulu listrik hanya menyala selama 12 jam sehari. Sejak adanya program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dari pihak ketiga, yaitu PT Pertamina Hulu Malkam, panel surya mengubah segala sesuatu sejak tahun 2020. Para siswa kini bisa leluasa belajar dengan alat penunjang yang sudah lebih modern. Melalui program sekolah terapung, inilah awal semua berubah. Upaya mendukung pendidikan yang berkelanjutan untuk mencetak generasi emas terus didorong. Walaupun kan ini berada di ujung pulau, ya kan, itu di wilayah yang terpencil, ya kan, yang tidak bisa diakses dengan kendaraan kita, tapi kami tidak boleh ketinggalan. Ya, kami tidak boleh ketinggalan ilmu, apalagi ketinggalan kayak terkait masalah kemajuan anak-anak. Para guru penggerak turut dilibatkan oleh perusahaan. Mereka bekerja sama dengan Indonesia Mengajar untuk terus memberikan pendampingan hingga motivasi kepada para siswa. Di program di sekolah SMP 6 Anggana ini, kami memberikan bantuan berupa solar home system, di mana solar home system ini akan memberikan akses terhadap tersedianya listrik yang berkelanjutan bagi masyarakat. Melalui bantuan program tanggung jawab sosial PHM, para siswa juga disediakan beasiswa dari semua jenjang untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Rizal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ya, itu tadi dua informasi yang kami sajikan dari Sekjen Cerita Nusantara dari Biro Samarinda Kalimantan Timur. Kembali ke studio Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Rizal Mustafa dan Febri Ananda dari Samarinda, Kalimantan Timur. Sebelumnya ada Imam Iswanto dan Tri Putro Utomo dari Madiun, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.